warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Widyastuti, mahasiswa S1 jurusan Ilmu Hukum kelas karyawan di Universitas Widya Mataram. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan tentang sebuah review tentang penegakan hukum perikanan di wilayah laut Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa sebelum Kabinet Juanda mengeluarkan deklarasi Juanda pada tahun 57, Indonesia masih menggunakan ordonansi tahun 39 Warisan Budaya bahwa jarak teritorial wilayah laut Indonesia hanya sebatas 3 mil. Setelah deklarasi Juanda, maka jarak teritorial wilayah laut Indonesia bertambah menjadi 12 mil laut. Hal ini merupakan sebuah revolusi di bidang hukum kelautan internasional karena tuntutan Indonesia sebagai negara yang belum lama merdeka adalah di luar kebiasaan internasional yang selama ini berlaku. Deklarasi Juanda itu baru diakui oleh dunia internasional dalam konferensi UNCLOS pada tahun 1982. Demikian juga di bidang perikanan dalam Jurnal Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia dalam jurnal Lex Scientia Law Review halaman volume 3 nomor 2 November 2019 halaman 227 sampai 234 dengan penulis Hayun Samvia. Review saya Retna Widyastuti tanggal 14 Januari 2021. Yang pertama, tujuan jurnal tersebut untuk mengevaluasi penegakan hukum di bidang perikanan. Reformasi penegakan hukum menjadi kunci utama yang berfokus pada substansi hukum dan sumber daya manusia. Masih lemahnya peraturan dari pemerintah dan pengawasan dan belum maksimalnya penegakan hukum perikanan di Indonesia menyebabkan masih maraknya illegal fishing di Indonesia. Ini masih ditambah lagi dengan luasnya wilayah laut Indonesia. Karena deklarasi Juanda, maka wilayah Indonesia bertambah dari 3 juta mil menjadi 5 juta kilometer persegi. Hal ini membuat kita kewalahan untuk menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya alam di wilayah laut Indonesia. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah subjek data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, dan jurnal-jurnal yang ada. Metode penelitiannya menggunakan dokumenter atau studi pustaka dari buku-buku perpustakaan dan literatur jurnal-jurnal. Hasilnya dibutuhkan pembahasan dan penegakan hukum, dibutuhkan pembaharuan dan penegakan hukum dalam kejahatan perikanan. Reformasi ini berfokus pada substansi hukum atau produk hukum, lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Masih tumpang tindihnya lembaga-lembaga yang mengurusi masalah perikanan dan kelautan, sehingga hal itu juga memperlemah pengawasan di bidang kelautan dan perikanan. Kekuatan jurnal ini karena menggunakan studi pustaka, maka masih banyak referensi yang didapatkan tentang undang-undang perikanan dan kelautan. Kelemahannya, karena peneliti tidak terjun ke lapangan secara langsung, mungkin karena keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga, maka sudut pandang penulis tersebut terbatas, menurut saya, untuk melakukan analisa secara lebih tajam terhadap kekurangan dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia. Demikianlah review jurnal saya. Pada intinya karena keterbatasan undang-undang kita, kemudian keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola perikanan dan kelautan, dan sangat luasnya wilayah kelautan kita, maka hal itu menjadi kelemahan kita dan harus direformasi undang-undang kelautan dan perikanan yang kita miliki saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.